wa nahnu ala dzalika minasyahidin amin ya rabbal alamin. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin peserta kajian subuhan dan ngaji kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa narasi dakwah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah di pagi yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di majelis ilmu yang sangat kita cintai, yang sangat kita rindukan kehadirannya, yang sangat kita sayangi ini, tentunya dengan niatan untuk thalabul ilmi lillahi ta'ala, menuntut ilmu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, niat ketika kita berbuat kebaikan itu harus libtighai mardhatillah, untuk meraih ridho Allah. Jadi ngaji niku untuk meraih ridho Allah, membaca Al-Quran untuk meraih ridho Allah, sholat berjamaah ke masjid untuk meraih ridho Allah. Pokoknya nopo mawon niku dipun niataken untuk meraih ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka kita akan mendapatkan akhirat dan dunia. Dunia dan akhirat akan diberikan kalau Allah sudah ridho. Tapi lek niate niku namung pados donya, kita dapat dunia tapi tidak dapat akhirat. Wa ma lahum fil akhirati min nasibin. Mereka tidak dapat apa-apa di akhirat. Seperti yang disampaikan Allah dalam surat Al-Baqarah 201 itu, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dari sebagian manusia itu ada yang berdoa, ya Allah berikan kami dunia, maka wa ma lahum fil akhirati min khalaq, mereka tidak dapat apa-apa di akhirat. Lah yang benar bagaimana? Yang benar adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Pokoknya diniatkan untuk meraih ridho Allah. Lek mboten ngoten amale awake dhewe niki sia-sia belaka. Haba'am fakanat haba'am mangsuro, seperti debu yang tertiup angin. Nggih, sering kita sampaikan, jangankan perkara ingkang ngeten iki, perang saja kalau niatnya tidak lillahi ta'ala maka neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah senantiasa memberikan ke kita kekuatan untuk selalu meniatkan amal ibadah kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah itu termasuk nikmat yang tertinggi, sampai dikatakan ketika orang-orang ahli surga itu, mereka nanti wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ketika manusia itu bisa melihat wajah Tuhannya, maka dia lupa bahwa dia sedang berada di surga. Jadi intinya melihat wajah Allah, berada dalam ridho Allah itu adalah nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Makanya kemudian kita harus selalu minta keridhaan dari Allah. Allahumma ridho anna, Allahumma ridho anna. Ya Allah ridhoilah kami. Baik. Alhamdulillah, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, kita telah membaca kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Semoga Allah merahmati beliau. Sampai ke bab nomor 38
38. Masya Allah, sudah sampai nomor 38 ya. Perasaan dalam? Oh iya, istri ke-6. Enggak, istri ke-6 tapi babnya kan 38. Iya, istrinya istri yang ke-6. Oke. Jadi jenengan ini nunggu-nunggu istri ke-6 ini. Baik. Babnya nomor 38. Masya Allah. Jadi sudah setengah lebih. Sudah setengah lebih. Semakin cinta kita dengan ilmu, semakin cinta kita dengan Nabi. Harapan kita sudah sampai 38, bab 38 ini kita tambah cinta, semakin cinta dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kami yakin mesti ada bedanya. Dibandingkan kemarin sebelum kita ngaji Syama'il ini dengan sampai nomor 38 ini sudah benih-benih cinta sudah mulai bersemi di dalam hati. Cinta Rasulullah. Karena memang syaratnya iman itu adalah kita ini lebih cinta kepada Nabi daripada cinta kepada diri sendiri. Jadi lebih cinta kepada Nabi kita ketimbang cinta kepada diri kita. Jadi kita ini rela mengorbankan kepentingan diri untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Para imam-imam terdahulu itu menulis kitab-kitab seperti ini ya. Ikhlas Pak, ikhlas betul. Nggak dapat royalti ini Imam Tirmidzi ini. Kalau penulis-penulis sekarang kan sing dipikir sok-sok royalti ini. Engko lek bestseller dapat apa? Royalti. Lek Imam At-Tirmidzi menulis kitab Syama'il yang sekarang dibaca oleh berjuta-juta umat itu. Nggak ada keluarga beliau yang dapat tunjangan nulis buku niku mboten wonten. Betul-betul wakaf lillahi ta'ala. Coba jangan bayangkan, setiap buku ini dibaca, beliau di alam kuburnya Masya Allah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Maka terinspirasi dari Imam At-Tirmidzi, apa yang kita tinggalkan setelah kita nanti tidak ada. Jangan sampai ketika kita nanti meninggal, putus sudah, wes entek, karek jeneng. Iya dah, pokoknya selesai. Jadi jangan sampai kita nanti meninggal ya sudah selesai begitu saja Bapak Ibu hadirin. Maka pompong masih hidup, kita harus meninggalkan perkara-perkara yang akan terus mengalir menguntungkan setelah kita nanti meninggal dunia. Kira-kira sejauh ini apa yang kalau seandainya kita meninggal saat ini atau nanti setelah ngaji niku kira-kira sing saged terus mengalir nopo nih? Napa? Ustadz, saya punya ilmu yang manfaat Ustadz, saya ngajar TPA. Wah, yang ngajar TPA niku berarti ilmu jenengan terus mengalir selama anak didik itu mengamalkan apa yang jenengan ajarkan. Jadi jangan minder jadi guru TPA, jangan minder. Kadang-kadang malu, Bapak apa pekerjaannya? Saya ini apalah seorang saya. Bilang aja saya guru ngaji. Kula nggih ngoten teng pundi-pundi taune. Pak Anang apa? Guru ngaji, Pak. Guru ngaji? Nggih. Kayak bayarane piro? Ora dibayar. Sing bayar Gusti Allah. Kula ngoten. Jadi jangan malu. Orang tua kalau punya anak guru ngaji, jangan malu. Biasanya sing disebut-sebut sing dadi dokter, sing dadi polisi, sing dadi dosen, duwe anak loro. Sitok dokter spesialis bedah urin. Kundang tau renek nang galek kuwi. Bedah, tapi bedah bagian bedah urin ini kok ngoten, Pak. Pokoknya ini bedah spesialis lah. Kalau di galek ini kan bedah umum aja itu, Pak. Ini ada yang bedah tulang, bedah yang lebih bedah tenggorokan, bedah apa. Nah yang satu guru honorer neng MTS swasta. Lah ngono ki lho sing disebut-sebut neng dinding niku. Anakku dokter spesialis. Dokter neng di neng Jakarta. Bayarane sekali praktek kuwi 15 juta.
Sedino. Lah sesasi, Pak. Mantep. Disebut-sebut di mana-mana. Pokoknya di mana ada arisan, ada reuni keluarga, enek pengajian ini lho sik mentolo nyebut anak ini ku. Lah sing guru honorer ku mang, sing ratek pinter niku. Belas lah. Lah sing siji yo sik proses iki. Jarang disebut. Tapi Bapak Ibu, ternyata anak yang sering disebut-sebut itu ya ora tau mulai. Pulang itu 2 tahun sekali, sok-sok 3 tahun sekali karena saking repotnya. Repot, bapak ini mumet ini. Ya Pak, kalau kirimi 5 juta, 10 juta. Bahkan sampai ketika bapaknya sakaratul maut pun juga, piye Pak, sajake pun cedek napa dereng niki jenengan. Anak yang dibangga-banggakan itu ketika bapak ibunya membutuhkan tidak ada di sampingnya, malah sing nyun sewu, sing guru GTT sing bayarane 150.000 niku, dia selalu setia menamai bapak ibunya di masa tuanya. Bapak ibunya sedang sakit, sing ngopeni yo nggih sing rada plunga-plungu niku wau. Sing ngopeni, sing nyibini, sing junjung teng kamar mandi, sing mijeti, yang menghibur di kala orang tua susah. Akhirnya orang tua ini merasa getun Pak di usia tua. Ya Allah, sepurane bapak ya sepurane ibu ya Kenapa loh bapak ibu? Bapak ibu ki tidak pernah membanggakan kamu karena kamu mungkin tidak sukses, pekerjaanmu juga tidak begitu apik. Guru ngaji, guru TPA, guru swasta. Sementara yang saya sebut-sebut terus, yang kita sebut-sebut terus adalah adikmu sing saiki dadi wong sukses, bergelimang harta, mewah, bayarannya gede. Tapi ternyata Leo, sing iso ngopeni bapak ibu adalah kamu yang mungkin tidak sepandai adikmu, yang tidak sepandai kakakmu. Kamu di rumah, tidak kemana-mana karena memang kalau kemana-mana kamu juga nanti bingung itu. Akhirnya kamu di rumah aja, yes ya Allah, sepurane ya Le. Dan terima kasih atas pengorbananmu selama ini yang sudah ngopeni bapak dan ibu. Adikmu sing adoh paran isone mek nelpon, ra tau iso endang, ra tau iso mijeti bapak, ra tau iso menghibur bapak. Oleh karena itu ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Niki mau napa kok curhat ngoten niku. Niki mau bahas napa kula niku. Guys, pokoknya niku lah nggih. Pokoknya jangan merasa minder kalau kita ini tidak menjadi orang yang sukses secara materi. Tenang aja. Yang penting ada yang bisa kita tinggalkan setelah kita mati. Ya mulai sekarang nek kula panjenengan dereng rumangsa punya apa-apa yang ditinggal setelah mati. Ayo pompong sik duwe kesempatan sakniki. Contoh kita jariah, punya harta dijariahkan, punya tanah diwakafkan. Untuk apa Pak Ustadz? Ini untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren. Atau mohon maaf Ustadz, saya ini punya tanah tapi di tempat yang tidak strategis Pak Ustadz, di kaki gunung. Nih gue damel masjid ya kira-kira jamaah minal jinni wal. Lha ya aja maksa to Pak. Lha jelas lemah neng adoh poman kok ya tinggi masjid. Kadang-kadang orang-orang yang mau wakaf itu maksa pengen didirikan klinik padahal sisian niku rumah sakit gede. Ya wassalam niku mangke. Jadi yang realistis aja lah. Oh Pak Ustadz saya punya tanah tapi tanahnya itu samping kuburan Pak Ustadz. Kayaknya tidak mungkin untuk sesuatu. Oke jual aja. Tanahnya dijual, uangnya disumbangno, disodakohno, dijariahkan, sama saja kok. Daripada harus maksa ini pokoknya tanahnya harus masjid Pak Ustadz. Kalau tidak masjid saya tidak lilo loh. Oh tidak begitu Pak. Jadi ketika kita ingin berbuat kebaikan itu tidak harus saklek ngoten, tidak. Tapi ya bisa kita. Pokoknya setelah kita mati ada sesuatu yang kita tinggalkan yang akan terus mengalir sampai yaumul kiamat. Apakah itu sedekah jariyah
apakah itu ilmu yang manfaat atau apakah itu waladun solihun, anak-anak yang soleh dan solehah. Pokoknya minimal 3 niku jangan ada yang terlewat. Syukur-syukur kalau 3-tiganya sodakohnya api, ilmunya juga masya Allah, kemudian anak yang soleh. Kalau bisa punya 3 ini Pak. Kalau tidak punya 3 ya minimal salah satu lah. Ustadz kula niki mboten gadah yoga Pak Ustadz. Nah, nek ndak punya anak berarti kita bisa melalui sedekah. Wis ra duwe anak mlecing ra karo-karuan. Ki apa sing ngerti arep-arep? Ustadz saya ini miskin Pak Ustadz tapi kaya anak Pak Ustadz. Kula ra duwe bondo tapi anak kula 20 Pak Ustadz. Ah ini. Berarti anak 20 niki dadekne anak sing saleh lihat, Ustadz kula niki mboten gadah yoga, kula niki mboten gadah bondo, tapi namung gadah, nggih saged marai ngaji, nggih niku Pak, berarti dari situ. Lah, yang beruntung itu yang punya 3 ini Pak, sugih, anake akeh tur solih-solihah, terus pinter, wah, jan niki insan kamil niki, perfect man, orang yang mendekati kesempurnaan niki nggih. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi orang sempurna, manusia sempurna itu Rasulullah. Rasulullah ini sugih, kemudian pinter, punya anak-anak yang solih-solih. Walaupun putra-putra beliau yang laki-laki tidak sampai, ya baru di usia kecil sudah meninggal. Kenapa? Supaya tidak dikultuskan Pak. Ditakutkan itu kalau anaknya Nabi Muhammad, putra-putra Nabi Muhammad itu Qasim, Ibrahim itu sampai berumur itu nanti bisa-bisa orang yang terlalu fanatik itu nanti bisa menabikan. Oh, ini kan Gus iki. Nah, anak Kiai Gus, lek putrane Nabi napa nggih Nabi? Nggih cara jane Gus lah nggih. Nah, biasanya kan Gus itu membawa nama bapaknya. Bapak Yai Geding kok putrane Gus, masih ora kaya bapake. Bapake pinter, hafid Quran, Kiai Gede lah Pak, karismatik. Punya anak, wis pokoke piye-piye Gus ngoten mawon. Gus. Lah makanya kemudian termasuk hikmah dari kenapa putra hanya putri Nabi SAW, Fatimah saja yang meninggal setelah Rasulullah sekian bulan. Kalau yang putranya itu meninggal sebelum Rasulullah wafat. Ini hikmahnya supaya tidak dikultuskan, supaya tidak dikeramatno, ngoten lho Pak. Makanya keturunan Nabi itu dari Sayyidah Fatimah, Hasan Husain ke bawah niku nggih. Sampai sekarang yang kita kenal dengan para habaib, para syarif, para habaib itu secara nasab itu nyambung, karena para habaib ini bisa mempertanggungjawabkan nasab Pak. Jadi kalau jenengan ketemu Habib, niki wonten sing Habib nih. Tenggalek niki rada angel mados si Habib nih. Nah, kalau di Tulungagung ada, di Kediri banyak. Ya. Biasanya beliau Habib ini di Malang banyak banget. Ada Habib Anis itu ya. Itu memang nasabnya nyambungnya ke Rasulullah. Habib Rizik itu nyambung kepada Rasulullah. Ya, walaupun sekarang sedang di penjara ya. Jadi nasabnya nyambung kepada Rasulullah. Kinten itu nasab jenengan iki lek diurut munggah kan nyambungnya teng sinten? Nabi Adam nggih. Oh iya. Nggih sing meden Ustaz ndak usah dilurut cerita. Kula niki wedi kula lek nyambungi teng Abu Jahal ke Abu Lahab. Nah iki yang susah nih wis makane rasa dirut cerita ya Pak nggih. Wis pokoke nggih. Alhamdulillah yang punya bapak kiai alhamdulillah, yang punya mbah kiai alhamdulillah. Karena nasab itu pengaruh Pak. Kita ndak jarang melihat ada orang yang bapak ibunya ndak bener, anaknya juga meniru. Makanya lek ngarane wong tryo turune ngono kuwi, nasabe lho deloken. Makanya ketika menikah itu memang penting sekali memperhatikan nasab. Bobot, bebet, bibit dan sebagainya. Baik. Insya Allah tambah cinta, tambah sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istri yang keenam. Sebentar, sebelum istri yang keenam kita ulang dulu ya. Istri pertama itu yang bagaimana? Suami yang pertama, suami
Suami pertama kurus. Kuru. Mana itu suami pertama? Suami pertama kurus seperti unta. Pokoknya ndak ada akhlak ini suami pertama ini, Pak. Ndak ada akhlak ini. Buruk perangai, kejam. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah nggih. Jangan sampai seperti koyok daging Kenapa dipermisalkan daging unta? Daging sing paling ulet. Wes ulet larang. Neng pucuk gunung pisan. Cegah, Pak. Tekan dhuwur ki arep balik cegah. Oh alah mulih-mulih mek nggawa daging. Mulih nggawa daging kambing ngono ya. Nah, ini pulang-pulang buat daging unta ya. Yang kedua, suami yang elek sembalang kalire. Saking eleke cegah aku ceritane gitu kata istri yang kedua. Kenapa? Kalau saya ceritakan baik. Yang ketiga, lah berarti istri sing nomor kalih niki sabar, Pak. Sabar ira umum iki. Istri sing sabar. Pokoknya suami saya itu jelek. Yang ketiga, suami yang asyanak, kurus tinggi jangkung. Tapi ini agak suami diktator ini, Pak. Suami diktator. Gampang mencerai. Hati-hati nggih, saya sampaikan ini masalah cerai ini, Pak. Suami-suami jangan gampang mencerai, bilang cerai. Ya Allah, ada, Pak. Ada satu kasus begini, Bapak Ibu. Saya akhir-akhir ini sering sekali didatangi, didatangi ya ditelepon ya di WA jamaah yang kasusnya niku ngeten. Ustadz, saya ini mencerai istri saya, Ustadz. Berapa kali, Pak? Lek sailing kula lagi 2 kali, Pak Ustadz. Terus nonton masalah nopo? Rujuk mawon lah, tapi menurut istri kula pun ping 3, Pak Ustadz. Jadi ngeten, Pak. Versinya suami 2 kali kayak ngajak, pokoknya aku pengen balik deh, aku ki terus nambah sampean. Tapi kata istri, mboten Mas, jenengan ki megat aku ping 3. Wis ndak oleh, jere Ustadz gak oleh. Akhirnya tangisan wong loro, Pak. Tangisan tenan, Pak. Yo walak dek. Lah kan kalau sudah talak 3 kan sudah ndak boleh balik. Padahal anaknya 5. Kata suami, "Dek, aku ki sik ping pindho tenan, sik pindho, Dek." Ki lho tandane kwitansinya ki lho. Ditutui nota mencerainya, Dek, sik ping pindho ki lho, Dek, tanggal 5 jam 10, sitoke tanggal 20 jam 4. Lah kwitansi istri beda dengan kwitansi suami. Ora ki lho Mas, deloken ping 3 ki lho. Tanggal 2 ra kelingan sampean megat aku. Akhirnya tangisan. Ya piye sudah terlanjur. Ustadz gimana, Ustadz? Ibu yakin kalau sudah ditalak 3 kali? Yakin, Pak Ustadz. Kula niki sakjane nggih sik sayang mikir anak-anak kula piye nasibe, ndak enek bapake. Tapi Mas, pun dicerai ping 3 nggih pun pisah. Akhirnya berpisah, Pak. Lah ya piye wong pun pisah. Aslinya suami ini, lah jenengan kok megat kula niki aslinya nggih emosi, Pak Ustadz. Istri kula niku lek jangan kasinan langsung kula pegat ngoten mawon. Ya Allah. Hati-hati nggih, Pak. Bapak-bapak ini jangan gampang mengucapkan talak. Baik itu talak yang sorih, kamu saya cerai, atau talak kinayah yang niatnya mentalak. Lek ramanut mulih nyanggone wong tuamu. Lek niatnya megat, cerai sudah. Lek sampean sampai metu pisane yang pasarne, jangan menampakkan batang hidungmu di hadapan saya. Niatnya megat, cerai sudah. Hati-hati. Kalau marah itu lebih baik diam saja. Bapak-bapak, kalau marah apa lebih baik? Lah nganyih Pak Ustaz lek kula meneng. Nah, enggak apa-apa, pokoknya lebih baik tidak mengeluarkan kata-kata talak. Hati-hati. Kata talak ini ada lagi, Pak. Ustadz, saya ini mentalak istri saya jam 2 malam, Pak Ustadz, ketika istri saya tidur, Pak Ustadz. Jadi ketika istrinya tidur itu, "Dek, kamu saya talak. Ya terjadi, hati-hati loh. Masih sing ditalak niku sedang tidur pulas. Pak sing ditalak turun terus ra krungu ra roh. Oh, Allah lu Maha tahu. Jangan mudah Saya kalau berbuat sesuatu langsung gampang ditalak suami saya,
Lek kula niku mendel mawon, kula niku digantung. Lah, menggantung istri juga ndak boleh. Napa menggantung niku? Dibiarkan ndak dinafkahi, ya ora diperhatikan. Nggih. Nafkahnya juga ndak. Ya Allah. Istri itu nafsunya 9, Pak. Lek suami nafsunya 10. 1. Tapi kan prakteknya mboten ngoten, kuwalik Pak Ustaz. Tapi memang begitu Pak. Nanti kita terangkan lah. Berapa lama istri itu kuat menahan? Berapa lama? Suami berapa lama, kalau istri berapa lama? Makanya tidak boleh digantung. Istri tidak boleh digantung. Kalau masih cinta, pertahankan. Kalau memang sudah tidak cinta, ya berpisah baik-baik. Ya, berpisah baik. Berpisah baik-baik ya. Ya. Siapa? Bitaria Sonata Pak. Oke, kita lanjut. Yang keempat, suami keempat, zauji kalil tihamah. Suami saya seperti suasana malam di gurun tihamah. Bagaimana suasana malam di gurun tihamah itu? Ya adem, ya ora panas. Ya sedengan ngoten. Suaminya sedengan. Ndak medeni. Tidak membosan. Ya pokoknya sedengan ngoten mawon. Berkata yang kelima, suami saya kalau masuk rumah seperti macan. Pengennya turu wae. Tapi kalau keluar seperti singa. Dan tidak begitu kepo dengan urusan rumah, wis pasrah nyanggone istri. Baik, sekarang yang keenam, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala rahmatan wasi'atan. Wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qalatis sadisatu, berkata istri yang keenam, zauji in akala laffa. Zauji in akala laffa wa in syaribastaffa wa in ittaja'al taffa wala yulijul kaffa liya'lamal batha. Bagus sekali bahasanya Pak. Niki bahasa tingkat tinggi Bapak Ibu. Niki bahasa tingkat. Orang Arab aja baca ini tidak paham. Apalagi tiang riki. Tiang rikomon mboten paham. Saya sudah. Orang-orang desa di sana kalau membacanya aja harus perlu guru diterangkan. Dari rumah awake dhewe. Jadi zauji in akala laffa. Suamiku itu kalau makan itu mboten nate ngokoh, artinya resik. Kalau makan itu bersih sampai piring-piring ini. Jadi intinya kalau makan itu ndak ngeh-ngeh Pak. Mboten namung ning piring, sak tampir hilang tek resik. Anake ra keduman, istrine ya ora keduman. Jadi lek krasa enak ngono Pak. Wis pokoke makane rangetne anak, rangetne bojo. Las makan semuanya. Lawuh niku sambel pete barang entek resik Pak. Enak Dik, enak ya. Jadi kalau di dalam nenggone tampir niku enek sego yang seharusnya untuk 3 orang. Ini suami saya dihabiskan semuanya sama suami saya ini. Kalau makan laffa. Laffa niku yo ngene iku. Pokoke railing koncone. Blawong. Wa in syaribastaffa, kalau minum yo podo kalau lek makan. Enek es jus jambu, jus nongko, jus jeruk, jus sembuan. Ingat, wes kabeh diminum, ra peduli karo anake, ra peduli karo itu, habiskan sendiri Pak. Jan bapak apa model ini? Wa ini toja'a, kalau tidur iltafa, tidur di pojokan, artinya apa? Selimutnya dipakai sendiri, seram peduli karo koncone. Bapak selimutnya suami istri kan sebenarnya satu selimut berdua nggih Bapak Ibu. Kecuali istrinya gemuk banget. Lah iki kalau tidur suami saya itu pokoknya cara jane niku ngeloni bantal-bantal dhewe madhepnya pokoknya egois banget. Kalau tidur itu selimutan sendiri. Wala yulijul kaffa, suamiku ini tidak pernah menjulurkan tangannya liya'lamal batha, untuk mengetahui kesedihanku.
Jadi ora tahu belai aku ya ora tahu. Ngelus-ngelus aku, ngerangkul aku ya ora tahu. Enggak pernah. Untuk mengetahui kesedihanku. Jadi suami yang nomor 6 ini suami egois, Pak. Nggih. Wonten napa mboten suami egois niku? Wonten. Ada saja. Suami yang suka memikirkan diri sendiri, Pak. Egois. Jadi dia ini asik dengan dunianya. Sudah punya istri masih senengane niku ngluyur ae. Nggih, kan wonten nggih suami-suami yang dia sudah menikah tapi senengane cangkruan. Sampai jam 11, jam 12 malam ning gone warung kopi. Sampai jam 1, jam 2 malam. Istrinya di rumah sendirian. Dia asik dengan komunitasnya, klubnya, punya komunitas sepeda ontel. Wes pokoknya menghabiskan waktunya dengan sepeda ontel, istrinya di rumah. Punya hobi komunitas motor, istrinya di rumah enggak diopeni. Dia asik dengan dunia sendiri, Bapak Ibu. Ya. Makanya biasanya suami yang baik itu dia punya kebiasaan di masa muda, punya klub-klub komunitas. Biasanya dia nanti setelah menikah bisa lanjut tapi mengajak istrinya bagus. Tapi kalau memang istrinya tidak menghendaki itu, dia lebih memilih di rumah daripada tetap mengikuti kebiasaan di masa mudanya dulu. Sudah waktunya sudah bukan di luaran lagi. Sekarang sudah harus banyak di rumah. Sudah punya istri, sudah punya anak. Sik kaya cah enom ae. Nggih. Wonten nggih ngoten niku nggih? Wonten. Oh kathah Bang. Mugi-mugi sing rawuh niki mboten wonten nggih. Senengane nyun sewu nggih. Senengane begadang. Nggih niku lho. Hati-hati lho. Lek bujangan kok nongkrong di warung kopi ning gone pinggir-pinggir dalan sampai jam 2 jam 3 kan paribasane ya ora oleh sakjane ndak boleh. Cuman kan nggih sik ya memang dia kalau sudah punya istri kok panggah nyakruk-nyakruk teko wengi-wengi. Ini kan alamat nih Pak. Alamat dia tidak mendapatkan kenyamanan dengan istrinya. Nah oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, suami yang tidak menemukan ketentraman dengan istri atau ketika bersama istri itu berarti rumah tangga itu tidak bahagia. Jadi kalau suami sudah tidak nyaman, tidak tentram ketika bersama dengan istri, berarti rumah tangga itu tidak bahagia. Yakin. Jadi rumah tangga yang tidak bahagia itu adalah rumah tangga yang di dalamnya ada suami istri tapi tidak nyaman ketika berduaan. Sejauh ini masih nyaman dengan istri Bapak-Bapak? Ibu masih nyaman dengan Bapak Bu? Alhamdulillah. Agak nyaman. Nggih, delok-delok Pak Ustadz lek dong tukaran ya ora nyaman kula. Gimana caranya supaya dalam setiap kondisi merasa selalu nyaman? Tukaran barang nyaman Pak. Kan ada ya suami itu yang ketika istrinya marah-marah saya iso gombal ya. Dek, kamu itu kalau marah kok cantik banget. Yang jelas ngapusi lah ini jelas nih. Istri itu secantik apapun kalau sudah muring-muring elek Pak. Oke Pak. Apa neh? Apa neh elek ngoten lho. Bu makane pun muring. Aja sering muring-muring. Istri cantik saja kalau muring-muring jelas ketok uwel nggih Pak. Lho kok ngerti Pak Ustadz? Ya nggih mboten entek pengalaman nggih. Alhamdulillah istri kula mboten entek muring-muring. Baik. Yang enak itu punya istri sabar nggih Pak. Wah, suami-suami ini kalau punya istri sabar niku, Masya Allah. Lemu nih Pak. Lemu. Nggih Pak. Ustadz kuru lah, kula pawaan niki. Lah kula pawaan niki. Kula Mas yo ayam panggah kuru, ini pawaan nggih nyen sewu. Kok pawaan lemu, kok panggah kuru berarti alamat niki. Ning omah sering disentaki wong wedok. Duwe pawaan lem, lho lek kula kan pawaan kuru dadi yo. Ya alasane yo ngono kuwi alasane. Baik, jadi suami yang tidak nyaman dengan istri sing gak nyaman ambek suami, rumah tangganya tidak bahagia. Tenan, mboten otomatis Pak, auto.
automatic. Ngeten carane, Pak. Carane niku bapak-bapak niku harus berlatih. Ustaz, saya ini kok sulit ya Ustaz. Bagaimana supaya nyaman dengan istri saya? Latihan, Pak. Lek wis kadung ndak nyaman niku bisa diperbaiki dengan latih. Caranya bagaimana? Sering dengarkan curhatan istri. Nggih, wis to Mas yo ndak seneng, pokoke diseneng-senengno, Pak. Istri niku biasanya curhatnya sebelum tidur nggih, Pak. Sebelum tidur iku curhat. Curhat Mas, rego lombok mundak, Mas. Brambang bawang mundak kabeh. Kayak mang yo enek ibu-ibu ki sing posting jilbab, Mas. Lek ngono ki ra curhat, njaluk niku karepe. Jadi berlatihnya dengan apa? Dengan sering mendengar curhatan istri. Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu kebiasaan beliau, habitnya Rasulullah itu setiap malam adalah mendengar curhatan. Seperti hadis ini kan aslinya Siti Aisyah curhat Pak. Kayak dua bisa curhat ya Pak. Niki cara lokasi jam 09.00 baris setengah siji nih Pak. Lah kita aja 2 pertemuan kan. Mbah kengko sampai apa ora kengko. Lu ini curhatannya Siti Aisyah kepada Rasulullah. Nceritane wong 11. Lah lek ra kanten wis Dik, loro ae. Sesuk tambah neh. Lah ini didengar dalam satu waktu loh. 11 ini sampai selesai didengar Rasulullah. Sampai jam berapa? Wallahu a'lam. Jadi suami-suami ini latihan mendengar curhatan istri. Seperti Rasulullah. Rasulullah ini kurang repot nopo Pak. Kurang capek nopo, sembarang diayai loh. Perang ge, dai ge, guru ge, presiden ge. Napa malah kabeh pedagang iya, semuanya diayai. Terus otomatis malamnya mesti capek, tapi beliau masih sempat mendengarkan curhatan istri-istri. Apakah hanya curhatan Siti Aisyah? Mboten. Curhatannya Maimunah, curhatannya Ummu Salamah radhiyallahu taala anhunna. Itu semuanya didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ibnu Hajar Al Asqalani itu mengatakan, sebagaimana begadang menuntut ilmu mendapat pahala. Ibnu Hajar mengatakan, bergadang itu kalau dalam rangka menuntut ilmu pahala Pak. Jenengan kok pengaosan kok sampai jam 1:30 bengi. Niku pahala. Pahala. Sebagaimana bergadang dalam rangka menuntut ilmu itu adalah berpahala, begitu juga bergadangnya suami ketika mendengarkan curhatan istri itu juga pahala. Kalau istri curhat sampai jam 2:30 Pak, niku pahala. Ngoten. Jadi mendengar curhatan istri meskipun sampai malam, itu berpahala. Pak, bapak-bapak, niki peringatan keras untuk kita, untuk panjenengan lan kula. Kalau kita ndak mau mendengar curhatan istri, jangan sampai istri kita curhat kepada orang lain. Alamat nih Pak. Kalau suami-suami ndak mau mendengar curhatan istrinya, jangan salahkan istri kalau kemudian istri curhat kepada suami orang lain. Suamine tonggo, suamine teman kerja di kantor. Ini kan rata-rata perselingkuhan kan begitu tak terjadi. Awalnya dari curhat. Aku ki neng omah ki pokoke gitu, hati-hati. Makanya apalagi istrinya kurang kuat imannya. Iki kok iso curhat nang gone wong liya, bahaya, Pak. Maka daripada istri curhat sama orang lain, dengarkan curhatan istri. Wis to. Pokoknya seneng ra seneng dengarkan curhatan apa? Istri. Jangan sampai menjadi suami yang egois teko ngomah langsung. Teko ngomah niku lho Pak, bukannya mencium istri malah sing dicium niku pitik bekisare. Teko ngomah endi manuk? Manuke keluwen ngono disuwuneni istri. Piye kowe manuk ra kok pakane kuwi? Jadi bukannya ditanyakan piye keadaanmu Dek, malah sing ditakoni malah piye manuke awake dhewe. Wonten sing ngoten niku. Hati-hati loh. Manuke urung adus padahal istrinya juga belum mandi. Ya Allah Mas, bar korah-korah Mas. Baru nunu kembang, bar ngedusi anak-anak lah kok manuk sing takoni. Bapak-bapak, pulang ke rumah sing diretakne dhisik dhewe ya istri kita. Dek, sehat Dek. Ya ora Dek, yang
Iya, sehat. Tak tinggal 2 jam ki mung piye saja rasane. Jadi yang pertama dirtakne istrinya, bukan burungnya, bukan wedusnya, bukan sapinya. Piye Dek, sapine kok pakan porong? Lah aku kok takoni kok takok sapi. Berarti aku lebih berat, sapimu lebih berharga daripada aku, Mas. Jangan begitu nggih Bapak Ibu. Bapak-bapak pulang ke rumah yang ditanyakan sing diretakne sinten, Pak? Lho ngaji ngene iki lho, ngajari suami-suami tambah sayang ambek istri. Cocok Ibu nggih? Cocok. Termasuk sing nonton di rumah ini. Nah, sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan curhatan istri. Bittu inda khalati. Ibnu Abbas mengatakan, satu ketika Ibnu Abbas mengatakan, bittu inda khalati Maimunah. Satu ketika saya bermalam di rumah khalati, bulekku yang bernama Maimunah. Fatahaddatsan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahlahu. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu ketika malam hari selalu bercakap-cakap, bersenda gurau, bercengkrama dengan istri-istri beliau termasuk dengan Siti Maimunah, Farokot. Kemudian setelah bercengkrama, bercakap-cakap terus jadi Rasulullah SAW selalu memulai aktivitas tidurnya dengan bercengkrama dengan istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampun apa dereng, Pak? Saya memulai aktivitas dia dengan nonton sinetron, Pak Ustaz. Baik, mulai malam ini. Kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, pengen diakui sebagai umatnya Nabi, mulai aktivitas tidur kita dengan bercengkrama dengan pasangan kita, dengan istri kita, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya Bu? Saja ibu-ibu kok heboh ibu-ibu. Baik, ini adalah nomor pinten niku? 6. Suami yang egois, suami yang hanya memikirkan diri sendiri, suami yang tidak peduli dengan istrinya, suami yang lebih peduli dengan hewan piaraannya, suami yang tidak pernah mengulurkan tangannya mengetahui kesedihan istrinya, gak tahu nakoni, Dek enek masalah apa to, Dek? Tak delok-delok tak sawang-sawang. Semakin hari kok semakin kuru ki sampean nyapo. Apa kurang nafkahku yang sampean? Nyapo. Suami yang perhatian, suami yang pengertian kepada istrinya. Ngoten kudune. Lah ini yang nomor 6 ini, suami yang tidak peduli kepada, yang tidak mengerti kepada istrinya. Istrinya niku keadaane ngoten kok ora nyapo. Suaminya ini sama sekali ndak care gitu loh Pak Ibu. Tidak ada sense of belonging, sense of crisis ya. Tidak punya rasa memiliki begitu seakan-akan. Baik, nomor 6, naudzubillah. Bapak-bapak jangan sampai jadi suami yang begini. Ya, ini tidak baik ini. Tidak baik, tidak pernah mengetahui kesedihan istri. Ya, oleh karena itu, nah, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perhatian suami kepada istri ini bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya nafkah secara lahir, tapi juga harus mencakup nafkah nafkah batin, Pak. Ojo istri saya sudah saya cukupi Pak Ustadz, kebutuhannya sudah saya penuhi semuanya. Tapi nafkah batinnya gimana? Setahun pisan Pak Ustadz. Hati-hati loh Pak. Hati-hati. Berapa lama seorang istri itu kuat menahan? Dulu ketika zaman Umar bin Khattab niku pokoknya sebelum tidur itu keliling Pak, sambil membagikan makanan-makanan. Satu ketika beliau lewat di sebuah rumah, ada seorang perempuan ini bersenandung. Kenapa? Bersair, nyanyi Pak. Yang salah satu isinya adalah, kalau tidak karena takut kepadamu ya Allah, pasti ranjangku sudah bergoyang. Maksudnya apa? Kemudian ditanya, Umar bertanya, "Yang ngopo kok ngono kuwi lek mu nyanyi?" Lah kula niki pun ditinggal suami kula tahun-tahunan loh Umar. Ya kula niki ya manusiawi, kangen kula niki. Lah kalau saya tidak takut kepada Allah, ini saya sudah akan mengundang laki-laki lain masuk ke dalam kamar saya. Nggih niku maksudnya. Nggih. Bisa terjadi gempa bumi itu tadi. Nah,
Maksudnya apa Bapak Ibu? Ini banyak terjadi pada zaman kita. Suaminya kesah, lungo, bertahun-tahun tidak pulang. Istrinya gak kuat iman. Ya akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Suaminya peras keringat banting tulang di soboparan, golek duit untuk menafkahi istri, membelikan motor istri, membelikan bedak istri, bungatkan rumah istri. Kangelan neng kono, neng omah istrinya berselingkuh. Naudzubillahi min dzalik. Sing kleru mboten namung istrine, Pak. Suami ini yo kleru pisan kuwi. Kenapa? Karena terlalu lama meninggalkan Makanya ditanya, "Hei para wanita, berapa lama sih sebenarnya kemampuan seorang wanita?" Dikatakan 4 bulan. Oh, 4 bulan. Kula pun 5 tahun biasa mawon Pak Ustadz, kata ibu. 4 bulan Bapak Ibu, 4 bulan. Jadi kemampuan istri itu rata-rata wanita-wanita Arab nih, wanita galek duko. Ternyata Anda lebih kuat daripada wanita. Lek wanita Arab niku dipukul biasanya 4 bulan niku suami harus pulang. Makanya Umar membuat kebijakan setiap 4 bulan sekali yang perang itu harus pulang. Rolling Pak, rolling, sip-sipan. 4 pokoknya luwih 4 bulan enggak boleh, harus pulang. Kenapa? Istrimu kasihan. Makanya lek wonten AED kan kontrak neng gone Korea, kontrak neng Taiwan kan 3 tahun kok nambah neh. 2 tahun lagi, 5 tahun. Bayangkan bagaimana istri yang ditinggal suaminya 5 tahun. Gimana rasanya Pak? Bu, gimana rasanya Bu? Sampai lali rasanya. Makanya yang paling beruntung itu adalah suami-suami yang amaluhu qaribun min baitihi. Bersyukur itu harus. Beruntunglah para istri yang suaminya pekerjaannya dekat dari rumahnya. Itu termasuk ciri atau tanda kebahagiaan dalam rumah tangga. Satu apa? Termasuk salah satunya. Pekerjaannya dekat dari, alhamdulillah Pak Ustadz, kulo niki malah gandeng omah Pak Ustadz. Napa? Tegalan kulo. Dadi ning omah terus Pak Ustadz. Lah ya piye mek tegalane gandeng omah? Ya Allah, Bu, bersyukur betul. Yang suaminya pekerjaannya, alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya PNS, guru, PNS di Pemkab tapi dekat dari rumah, jarak hanya 2 kilo, 3 kilo dari rumah. Alhamdulillah, bersyukur betul. Jenengan harus bersyukur. Coba lihat saudara jenengan, tetangga jenengan yang pekerjaan suaminya kampul-kampul yang tengah laut. Mbah kungko iso-iso mulih apa ora kungko Pak. Ada teman-teman itu yang sampai berlayar ke segitiga Bermuda. Sana segitiga sing niku, segitiga Bermuda nih. Laut di Amerika, dekatnya Amerika itu. Karibia itu kalau pesawat saja kalau lewat itu maslup Pak. Itu karena wallahu alam. Ada yang bilang itu tempatnya Dajjal, wallahu alam bisawab. Yang jelas di situ memang enggak tahu, secara ilmiah memang kapal itu kalau lewat situ yo iso kesedot tenan Pak. Loh, lewat neng kono cerita banyak, rata-rata teman-teman yang kapalan itu cerita, Ustadz Pak pengalaman di segitiga Bermuda Pak, kelingan anak bojo Pak Ustadz, kapal niku ngeten Pak. Wes lek sak pinter-pinter yang ngelangi lek neng kono piye? Dia kesel, kesedot Pak. Coba bayangkan tetangga kita, saudara kita yang suaminya bekerja di tengah laut, taruhannya nyawa. Sing enek sing dadi pilot, sugih, tapi pilot niku kan rawan jatuh toh. Diomongi sing suaminya buruh-buruh macul, alhamdulillah ya Pak. Ndak enek kemungkinan jatuh, ndak ada ya Pak. Ini toh, macul niku resikone napa? Ndak ada. Mas yo oleh titik Pak, ra apa-apa Pak. Sing penting Bapak iso terus cedhek ambek Ibu. Sing penting Bapak mulih nggawa telo 2 biji, kula pun seneng Pak. Tanggane dhewe niku kula mulih 2 tahun pisan nggawa mobil. Nggawa iki, aku ra melek wong cethuke 2 tahun pisan. Saestu Bapak Ibu, yang suaminya pekerjaannya dekat dari rumah, syukuri. Harus bersyukur betul. Kenapa? Kalau suami jauh itu, walaupun kalau suami jauh itu kemungkinan cekcok, kemungkinan tukaran niku minim. Nggih napa mboten? Sekali cetok kuwangene ra karu-karuan, Pak. Lek bendina cetok, tukarannya semakin berpotensi tukaran niku.
Tapi itulah indahnya rumah tangga, ya sok tukaran, sok jiwit-jiwitan ngoten niku. Itu adalah dinamika sensasi dalam rumah tangga. Rumah tangga kok anyep, mek video callan ae. Makanya yang mohon maaf nggih, ini pesan untuk suami-suami yang nyambut kene ado-ado. Wis to. Sampean iki kalau memang di tempat yang dekat ini ada pekerjaan masih niku mboten kathah hasile. Telateni di dekat rumah. Jenengan bisa dekat dengan istri, mengetahui perkembangan anak-anak kita. Niku lho sing paling penting. Awake iki sok-sok golek ado-ado, neng kono neng kene, neng kono neng kene. Sementara harta berharga kita di rumah, istri anak kita berharga niku lebih berharga daripada harta yang kita cari. Enggak. Gara-gara lu ngato ndak tahu perkembangan anak seperti apa anak kita saiki iso nyapa ya Dek, anak Dek iki iso ngaji apa urung, anak Dek iki gitu loh Pak. Masih yang mboten kathah niku ya Allah, kalau bisa cari aja pekerjaan di rumah. Di dekat rumah, Masya Allah. Nggih, mugi-mugi sedaya yang suami-suaminya masih neng sobo paran, Allah segera dekatkan, nanti bisa bekerja di dekat dengan ruh. Amin ya rabbal alamin. Baik. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang nomor 6. Sekarang yang nomor 7. Qalatis sabi'atu, berkata suami istri yang ke-7. Qalatis sabi'atu, zauji ayaya'u au ghayaya'u tabaqa'u, kullu da'in lahu da'un, sajaki au fallaki au jama'a kullan laki. Nopo artine iki? Angel iki artine, Pak. Ngeten iki sinaune yo mambengi teko jam 11:30 Pak Masamu. Gendarani ra sinau mboten mau telu bareng ngaji king Bendo terus teng Jati jam ya teko jam 11:30 bareng, makane ngluyup ketok ngeten iki. Niki sinau, Pak Ustaz terus ra sinau, yo sinau kula. Saksine istri kula. Pokoke les malam Setu niki bergadang niki. Bergadang. Baik, supaya ndak suul jariatus su. Bahaya nih lek sing sampene salah nih. Baik. Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nomor 7 ini suami yang paling buruk di antara 11. Jadi yang nomor 7 ini adalah yang paling buruk. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari ada yang buruk, enek sing mlecing, enek sing tukang ngeplak, enek sing tukang megat. Lah iki sing nomor 7 kuwi lebih jelek lagi, Pak. Dalam? Masih buruk yang ini, Pak. Iya. Dan yang suami yang ini naudzubillah min dzalik pokoknya. Pokoknya naudzubillah min dzalik. Jangan sampai jadi yang ini, Pak. Baik, suamiku itu ayaya ghayaya tobako. Napa artinya niku? Mungkin tidak sama dengan yang terjemahan situ ya. Ini kita coba kita artikan secara bebas. Suami saya itu, wahai teman-teman, itu ayaya. Ayaya niku artosipun lemah syahwat. Lemah, pokoknya intinya tidak kuat lah. Bahasa kasarnya, kenapa Bu? Jenengan kok rame toh Bu? Iya toh? Pak Ustadz, suami saya ngeplaan ra apa-apa, sing penting mboten niku Pak Ustadz. Nggih toh? Iya. Laki-laki udah lemah sahabat, wassalam Pak. Wassalam saya itu Pak, tenan Pak. Hati-hati, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Kadung lemah syahwat nih guys, kiamat intinya Pak. Saya setuju nih. Nggih pun. Cilik ra apa-apa, metisil ra apa-apa. Tapi aja sampai lemah syahwat. Baik, suami saya ini ayaya ghayaya. Pokoknya suami kula niku nggih niku wow. Ndak kuat, impoten, lemah syahwat. Terus bareng ngoten tobako. Tobako niku ahmak hamkon mutbakon. Wah, ini bahasanya piye, Pak? Bodoh. Lek bodoh niku kan sing apik.
Goblok. Mohon maaf ini. Niki entek-entekan iki, Pak. Lek kula sebut bodoh iki sik sopan iki. Mutbakon kuadrat. Jadi bodone niku napa? Kuadrat. Satu napa wau? Lemah syahwat. Pokoke linglung mawon Pak Ustaz. Melek mawon mboten nampa. Melek mboten nampa, ngadeg mboten jejeg nggih. Lungguh kudu turu wae. Niki lemah syahwat. Sing nomor loro, bodone tenanan. Pol bodone niku. Jadi tobakok niku nggih niku bodoh. Napa? Delohom, napa delohom niku. Ya saya tadi ngomong goblok tapi mohon maaf. Memang ini pol-polan, Pak. Bodoh. Ya mungkin tidak sampai idiot, Pak. Cuman dia bodoh banget ngoten. Niki suami kula niki. Niki sing curhat niki istrine piyambak. Jan, suami kula niku pun lemah syahwat. Bodone niku pangkat 2. Kan kuadrat pangkat 2. Terus apa kata istrinya tadi? Kullu da'in lahu da'un. Semua penyakit yang ada pada suami-suami kalian ada pada suamiku. Yo, kurang-kurang nopo jale. Pokoknya penyakit yang ada di suami sampean wong 11 iki enek kabeh nang gone suamiku. Berarti kan ngidap-ngidap ini, Pak. Yo, tanya, suamimu lara panu? Bojoku yang duwe panu. Sampean apa? Stroke. Bojoku lho stroke. Ayo, suamimu, suami saya itu pokoknya ada semua. Ini nggih apa yang ngono tenan, tapi memang ini menggambarkan bahwa suaminya ini semua cacat, semua kekurangan, semua penyakit yang ada pada suami-suami kalian, wahai para istri, itu ada pada suamiku. Mesakne niki sing nomor 7 niki. Nah, apakah selesai? Belum selesai. Kemudian suamiku itu sajaki. Sajaki niku tukang ngeplak, suka mukul kepala. Suka mukul. Suamiku itu sudah lemah syahwat. Bodoh. No. Penyakitan. Tukang ngeplak sirah. Makanya bapak-bapak tolong didengarkan baik-baik ya, pemirsa yang di rumah, bapak-bapak yang hadir. Semarah-marah panjenengan kepada istri jangan pernah memukul kepala. Istri itu kalau ndak kena diatur, satu dinasehati. Lek dinasehati mboten mempan dihajar. Dihajar, Pak. Wah, juruhuna. Dihajar niku mboten kok dihajar ngoten mboten. Dihajar itu diboikot. Nggih, lek biasanya mau berangkat kerja salim, ndak usah salim. Masaknya ndak usah dimakan. Tidurnya dilinglingi guling sing dhuwur ngono. Nang rasa takoni, intine rasa ya jasadnya bersebelahan tapi meneng-menengan. Nyapa tak hajar kuwi. Tapi saiki rata-rata suami iki menghajar istri malah istrine ra ngefek kok. Malah akhirnya balik yang suami malah susah dhewe, Pak. Jadi niate iki pingine iki menghajar istri. Lah kok malah kebalik, Pak. Kula niki pingine memboikot, malah kula sing diboikot, Pak Ustaz. Malah kula ra dimasakne, kula ra ditakoni, ra dipijeti, ra diumbahne, ra disetelikane. Nek ya susah kula malan. Bu, kalau suami jenengan ngoten niku teng jenengan ya jenengan sing peka lho. Wah, nyapa lho Mas kok meneng ae nyang aku. Ojo malah ya wis kono meneng aku ya meneng. Nah, ini bahaya lek ngene kira ndak peka. Bu, kalau suami itu kelihatan ada yang berubah, berarti kan ini mungkin kita bersalah. Mas, kenapa sih Mas kok lek turu kok nyingkuri aku terus ki? Biasanya madep yang aku kok saiki bokongi aku ki nyapo. Ngono ki harus paham loh istri itu. Oh, ternyata enggak apa. Biasanya suami bilang, "Enggak apa-apa." Ngono jaim, jaga imet itu. Mas, wis tak masakne sing enak nyapo loh Mas kok enggak mau makan itu. Mau menengai. Enggak luwe aku, Dek. Padahal memang punya masalah. Nah, nanti satu ketika kalau sudah ngene lho, Dek, sakjane aku ki ngene iki memang enek sebabnya apa lho, Mas. Aku ki pengen sampean ki dadi istri ki sing apik, sing solehah ngono, Dek. Metu sak metu ki mbok yo kerudungane sing brukut. Aku ki cegah lek ngene sampean ki metu sak metu kok ote-ote ngono kuwi.
Aku ki risih. Engko ngene lho, Dek. Oke, saiki sampean saiki sing ote-ote ning donya, besok ning akhirat sing ditakoni aku lho, Dek. Nyapa bojomu mbiyen kok metu sak metu kok ora tau kudungan ngono ki. Aku engko sing ditakoni. Sampeyan wis tak tuturi bolak-balik ndak nganggep. Saiki ngene iki alhamdulillah sampean krasa. Malih ora berubah ora? Mboten. Susah ya, Pak. Kalaupun terpaksa setelah dihajar ini, setelah diboikot ini gak malih, ndak berubah. Yang ketiga itu dipukul. Dipukul itu pun tidak boleh dzarbun ghairu mubarrih, ndak boleh mukul pukulan yang menganiaya dan kepala, ndak boleh. Kepala itu bagian keramat, ndak boleh dipukul. Kalau orang Arabnya biasa mukul kepala, tapi kalau kita ndak boleh. Menempeleng, naudzubillah min dzalik. Suami yang menempeleng istri itu dia suami pengecut. Jubnun, jubana, suami pengecut itu. Wanine karo jale karo Pak Rudi mana tidur. Wani ora, wanine karo istri yang kecil-kecil itu. Beraninya nempelengi istri, ndak kondang nempeleng istri ini. Ndak kondang, itu pengecut itu, penakut itu, orang-orang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia suka mukul kepala, Pak. Suka nganiaya kepala. Sajaki, suka mukul kepala. Kemudian falaki. Itu juga suka menganiaya fisik badan. Tidak hanya kepala yang dipukul. Wahai para istri, suamiku itu sudah lemah syahwat, bodoh, penyakitan, tukang ngeplai sirah, tur suka menganiaya badanku. Badanku ini sudah roto, kena sabetane, kena sebelahane, pokoknya roto badan, ndak otro badanku ini. Hancur semuanya disiksa oleh suami. Ya Allah. Coba ada nggak suami yang lebih buruk daripada ini, Bapak Ibu? Ya, sek mending ya kalau yang tukang mukul, bodoh, kemudian apa malih niku penyakitan. Pemora lemah sahabat kan sek mendingan nggih. Lah iki wis ngono terus lemah. Susah. Itu suami yang ke-7. Naudzubillah. Ya ini kita belajar seperti ini biar kita bisa mengambil pelajaran para suami-suami. Jadilah suami-suami yang baik ya, sesuai dengan kemampuan kita. Baik. Sekarang suami yang ke-8. Wa qalatis tsaminatu. Kayaknya enggak cukup, Pak. Engko teko suami ke-8 aja kayak ndang ngopi ngoten nggih. Ndang sarapan. Bismillah. Baik, terima kasih kepada yang menyimak juga, Masya Allah. Semangat ini kayaknya menyimak di rumah ini. Oke, kita lanjut. Suami yang ke-8. Wa qalatis tsaminatu. Zauji al-massu arnabin warrihu rihu zarnabin. Kata istri yang ke-8 itu adalah suamiku itu al-massu arnabin. Suamiku itu lembut seperti bulu kelinci. Masya Allah. Nggih, lembut seperti bulu kelinci. Lek didemok niku halus, Pak. Yang jelas bukan saya banget lah. Kasar kula niki. Kan ada ya suami itu yang halus, Pak. Kulitnya halus kan. Nah, dilihat dari telapak tangannya. Biasanya lek sing kantoran niku telapak tangannya halus. Tapi lek sing tukang macul, berkadal karo-karo. Kalau lagi pernah salaman gitu, Pak, kali seorang lurah begitu. Masya Allah, tangannya kok kayak cewek katanya. Milo ya, Pak, saya bilang. Kalau lulus, oh iya, memang ratau macul. Tapi kalau yang bapak-bapak kita, bapak-bapak dewe sing gawe macul niku, kasar ini. Ngapalan, Pak, sampean, ngapal. Apa kata istri yang ke-8? Zauji al-massu arnabin. Suamiku ini sentuhannya atau ketika disentuh ini seperti
Nah ini ada dua makna. Ada yang kalau disentuh itu halus, ada yang dia kalau menyentuh lembut menyentuh itu Pak. Jadi pengertian yang pertama lek didemok kuwi halus lembut seperti kelinci. Kalau dia menyentuh saya juga halus banget, lembut banget seperti kelinci sedang menyentuh saya. Masya Allah. Sinten sing kelinci ngriki? Mboten nggih. Kemudian apa yang dikatakan? Warihu rihu zarnab, dan baunya atau aroma suami saya adalah seperti aroma zarnab. Zarnab itu nau'un minan nabat thayyibur raihah, adalah tumbuhan yang memiliki bau yang aroma yang sangat wangi. Jadi suaminya itu sudah lembut, baunya aromanya wangi. Masya Allah, lembut aromanya wangi Bapak Ibu. Kayak rokok. Nah artinya apa hadirin yang dimuliakan Allah? Istri yang ke-8 ini berniat untuk memuji suaminya. Jadi yang ke-8 ini memuji, bukan malah bukan ngerasani, bukan mencela, tapi memuji. Dia memuji penampilan suaminya. Suamiku ini Masya Allah sudah lembut terus wangi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu bersiwak itu di dua tempat. Siwak niku napa? Napa tujuan siwak? Tujuan siwak itu supaya tidak baumu, supaya mulutnya tidak bau Pak. Itu di dua tempat bersiwak itu. Satu ketika ingin bertemu dengan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli sholatin. Kalau Allah tidak memberatkan atas umatku, maka pasti aku akan menyuruh umatku untuk bersiwak selalu ketika mau sholat. Jadi aslinya ada iklek badai sholat niku siwakan Pak, supaya tidak bau mulut. Rasulullah selalu menjaga mulutnya. Rasulullah SAW menjaga bau mulutnya supaya tetap wangi dengan bersiwak ketika berhadapan dengan Allah. Yang kedua, Rasulullah bersiwak inda liqa'i zaujatihi au zaujihi, ketika akan bertemu dengan istrinya. Bapak-bapak ketika mau bertemu istri sikatan apa betul Pak? Sikatan Pak. Sikatan kalau mau ketemu dengan terutama di malam hari sebelum tidur. Ketika mau bertemu dengan istri, sikatan dulu. Istrinya juga sikatan dong. Suami sikatan, istri juga sikatan. Yang paling aman itu sebenarnya pakai siwak Bapak Ibu. Pakai siwak itu tidak ada efek sampingnya. Tapi kalau tidak ada siwak ya sikat gigi pakai odol, pakai sikat gigi itu tidak ada masalah. Tapi kalau mau pakai siwak itu lebih aman. Enak disai, engko lek saja entek dicokoti. Kan siwak itu digigiti aja. Tidak perlu digigit atau ditutuki gitu. Baik. Jadi Rasulullah SAW itu saking menjaga penampilannya di depan istri, selalu bersiwak bersiwak di hadapan istri. Jadi setiap bertemu dengan istri bersiwak. Suami-suami yang dari kantor pulang ke rumah sebelum ketemu istri mandek dhisik, macak dhisik sing rapi baru ketemu istri. Ibnu Abbas mengatakan uhibbu an atazayyan li zauji. Saya suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Jadi kufu Pak. Kalau istri berhias untuk suami, maka suami pun juga harus berhias untuk istri. Jangan hanya menuntut istri cantik tapi suaminya tidak ganteng. Jadi harus ada keseimbangan antara suami dan istri. Jadi yang nomor 8 ini hadirin yang dimuliakan Allah, suami yang dipuji oleh istrinya karena si suami ini lembut, romantis, tukang gombal. Wahai istriku, kamu cantik seperti artis Korea. Jelas ketok ngapusin, malah muring istri Pak. Makanya pernah kita sampaikan termasuk bohong yang diperbolehkan itu ketika suami membohongi istri tapi untuk supaya ridho istrinya. Ini sering saya ulang-ulangi Bu. Ketika suami terpaksa berbohong karena ingin membahagiakan istri, itu dalam agama diperbolehkan. Yang penting istri saya bahagia. Mas, apakah saya ini ideal? Mantep. Tubuhmu ideal banget. Singset berisi. Slim.
Masya Allah. Padahal neng ati niku keronto-ronto Pak. Lemu dek kowe, lemu kowe dek. Tapi untuk membahagiakan istri seperti itu, Masya Allah. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang ke-8. Curhatan istri yang ke-8 adalah dia memuji suaminya. Karena suaminya adalah suami yang lembut, suami yang wangi. Ini suami yang selalu menjaga penampilan. Suami jangan sampai kebalik. Keluar rumah di depan orang penampilan baik, tapi di rumah penampilannya sak karepe dhewe. Ya itulah kita, Pak. Adik arep metu, arep nyambut gawe, arep besan, arep becek, terima tamu. Jos. Sisiran, minyak wangi. Tapi lek neng omah. Ya. Nggih Bu nggih. Astagfirullahaladzim. Apa kata Rasulullah? Khairukum li ahli. Manusia yang terbaik, laki-laki yang terbaik, the best husband, suami terbaik itu adalah suami yang paling romantis, yang paling lembut dengan istrinya. Manusia terbaik itu adalah manusia yang paling baik, lemah, lembut, sopan kepada istrinya. Dan apa kata Rasulullah? Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah manusia yang paling lembut dengan istriku, paling ngalah dengan istriku. Ngoten Pak. Ngeten iki nggih, jenengan bertemu dengan orang. Kita akan berusaha untuk menunjukkan attitude kita yang terbaik. Kenapa? Karena ketemunya hanya hari Sabtu. Ibu-ibu ketemu ustadz, ketemu teman-teman, apik kaya lemah lembut, sumeh, grapyak, ketemunya hanya seminggu sekali. Ketemunya mungkin hanya dalam sekian. Tapi yang ketemu setiap hari itu kira-kira bisa seperti itu enggak? Sama apa ibu-ibu loh, jamaah pengajian dengan ustadz tuh, ustadz, enggak ustadz, ngersakne napa ustadz? Lodo. Ngoten. Lah kok kira-kira dengan suami begitu enggak? Nah, kemarin di Al-Asr saya sampaikan, lek dengan orang lain saja memberikan yang terbaik, ngeten iki nyuwun sewu. Ini iki ustate digawani apa-apa, digawani lodo, digawani ngene-ngene. Suamine dikai blendrang tewel. Kualek. Akhirnya suaminya cemburu. Ustadz kok ngai lodo, aku kok ngai blendrang kacang. Asam urat iki. Jangan begitu dong. Oke lah, kalau kepada orang mungkin bisa menampak. Makanya orang itu disebut baik itu kalau dengan suami atau istrinya itu bisa baik. Ngoten. Kelihatan sama orang itu lemah lembut, sopan, sabar. Tapi ternyata di rumah KDRT Pak Ustadz. Banyak sekali yang curhat begitu Bapak Ibu. Suami saya itu Ustaz, kalau di luar itu sumeh, murah senyum, sama orang suami saya itu. Lah sing betakne lodo rondo piye Pak Ustaz? Yes, alhamdulillah lah muga-muga kendang oleh jodoh malih. Begini. Kadang-kadang orang itu kalau ketemu orang itu sumeh, sabar, santun. Nah iya, ada yang curhat begitu Pak Ustadz. Suami saya itu kalau di depan orang itu murah senyum, sopan sana. Tapi tengah omah Pak Ustadz kasar. Tukang mukul kepala, mukul badan. Lemah syahwat pisan Pak Ustadz. Nemen iki nggih. Hati-hati Pak. Maka itu bukan orang yang terbaik. Orang terbaik itu kalau dia dengan istrinya dia bisa baik. Nggih pun. Nggih mugi-mugi bapak-bapak ini bisa termasuk kula panjenengan sedaya di rumah bisa baik seperti halnya kita baik di luaran. Nggih, amin ya rabbal. Nggih pun. Ngoten mawon. Jadi nomor 8 ini mengajarkan kita, istri yang ke-8 ini mencurhatkan bahwa suaminya ini adalah tipe suami yang lumayan lah mendekati ideal karena baunya wangi, kemudian lembut dengan istrinya, ramah dengan istrinya, santun dengan istrinya. Pun kita cukupkan di hadis di istri yang ke-8 karena pembahasan nomor 11 nanti panjang banget Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan melihat nanti jenengan baca hadisnya itu, hadis yang nomor istri yang ke-11 ini panjang sekali menceritakan tentang curhatan Ummu Zara yang menceritakan bukan hanya suaminya, yang ngomong nih suami nih,
ngomongne anake, ngomongne maratuane, ngomongne pembantune, kabeh diomongne Pak. Nanti yang hadis yang wanita yang ke-11. Jadi Masya Allah. Oke, ini nanti insya Allah akan kita ambil kemanfaatannya. Yang penting kita insya Allah semoga istiqomah terus nih Bapak Ibu. Oke? Istiqomah hari ini sampai nomor 8. Istri yang ke berapa tadi mulainya? Yang ke-6. Coba kita review sebentar. Istri yang ke-6 tadi adalah suami yang egois, ya? Egois. Suami yang ke-7 suami yang sing paling berat nih. Sing paling berat ayaya, goyaya, tobako. Namanya kuludain lahudaun, kemudian sajaki, falaki. Suami ke-8 lembut, baunya wangi seperti pokoknya seperti pohon zarnab. Nanti kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang datang dengan curhatan istri yang nomor 9, 10 dan insyaallah terakhir dengan nomor 11 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan nanti kita di akhirat digolongkan orang-orang yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir, kepada seluruh donatur, kepada muhsinin yang telah mensukseskan acara ngaji subuh ini, yang sudah mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu konsumsinya, kemudian membantu segala sesuatunya, termasuk insya Allah kita dalam waktu dekat ingin bermaksud untuk mengupgrade alat-alat kita, dan insya Allah nanti akan kita buka kesempatan Bapak Ibu untuk berlomba-lomba berfastabil khairat untuk bersama dengan kami untuk kembali lebih menyemangatkan dakwah kita. Bukannya sudah keren Pak Ustadz? Iya, tapi mungkin ada yang perlu ditingkat. Urusan akhirat insya Allah semakin bagus, insya Allah semakin baik. Tapi urusan mobil ngoten nika ora apa-apa, ngonae ora apa-apa insya Allah. Ya udah, kalau memang ada yang lebih baik maka itu. Nah, terima kasih juga untuk takmir Masjid Al Furqon, seluruh panitia dan seluruhnya. Semoga kita doakan istiqomah, Bapak Ibu juga istiqomah, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Selamat untuk sarapan, makan pagi, semoga barokah, pulang ke rumah masing-masing untuk melanjutkan aktivitasnya. Semoga keluarga kita, anak-anak kita, istri kita menjadi orang-orang yang solih dan solihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.